Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1676. Tang Zichen merasakan aura tajam datang langsung dari belakangnya. Mu Qianji berkata, ini pedang terbang orang itu menembaki kita. Pada titik tertentu, Mu Qianji menoleh untuk melihat ke belakang. Tang Zichen sangat marah, apa-apaan, harimau tidak menyerah, apakah menurutmu aku kucing yang sakit? Apa yang kamu lakukan? Mu Qianji tidak bisa menghentikan Tang Zichen tepat waktu. Tang Zichen berbalik dan memblokir punggung Mu Qianji. Pada saat itu, pedang terbang itu mengayun dan sudah berada di belakang Tang Zichen. Tang Zichen tidak mengelak karena begitu dia mengelak dia tertangkap setelah jeda singkat. Jadi Tang Zichen semua pedang terbang itu menusuk. Pedang terbang itu tiba-tiba datang dari punggung Tang Zichen, ditusukkan ke depan, dan ketika hendak terus menembus punggung Mu Qianji, tiba-tiba pedang terbang itu berhenti bergerak, dan pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar, mendorong Tang Zichen dan Mu Qianji ke depan dengan gemerincing. Tang Zichen dan Mu Qianji memanfaatkan kekuatan besar ini, dan menarik pembangkit tenaga next stage yang mengejar mereka beberapa ribu meter. Mu Qianji benar-benar bingung, tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan mengapa pedang terbang itu tidak menembus tubuhnya. Zichen, bagaimana kabarmu? Mu Qianji sibuk bertanya. Tang Zichen dengan sibuk berkata, tidak bisa mati, sial, akhirnya menghapus tanda roh pihak lain, tapi itu adalah senjata sihir kelas menengah yang unggul. Kamu, apa yang kamu katakan? Mu Qian tidak pernah mengerti pertanyaan itu. Pedang terbang yang menempel di punggungku telah menjadi milikku, kata Tang Zichen. Pada saat ini, beberapa ribu meter kemudian, pembangkit tenaga listrik dari luar tubuh itu terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa aku kehilangan inderaku pada pedang roh naga? Pedang nagaku tersangkut di punggung bajingan itu. Kenapa aku kehilangan kendali sekarang? Seolah-olah jejak spiritualku telah terhapus. Ya, pembangkit tenaga listrik tahap peninggian itu tercengang. Pedang terbang yang baru saja terbang ke Tang Zichen adalah pedang terbang termahal yang pernah dia miliki. Pedang terbang superior kelas menengah, tapi sekarang itu seperti kantong daging yang mengenai anjing dan tidak pernah kembali. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ribuan meter di depan, Tang Zichen tersenyum, hehehe, saya baru saja mengambil risiko, saya membiarkan pedang terbangnya menusuk saya, tetapi saya harus menghapus tanda roh pada pedang terbang itu dalam waktu sesingkat dan sesingkat mungkin, dan sebagai hasilnya, aku berhasil. Jadi, setelah pedang terbang itu menembus dadaku, dia langsung berhenti bergerak, tapi kekuatan pedang terbang itu masih ada, jadi itu berubah menjadi momentum dan mendorong kami dengan keras ke depan. Aku akan memberitahumu bagaimana seseorang tiba-tiba mendorong kita ke depan dengan keras. Ya, sekarang kita setidaknya 7 atau 8 kilometer di depan pria di luar tubuh di belakang kita, aku yakin kita bebas dari kunci mentalnya, kata Tang Zichen. Begitu dia menyingkirkan kunci mental pria lain, dia tidak akan tahu ke arah mana Tang Zichen menuju dan akan kehilangan aroma Tang Zichen sepenuhnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Lakukan apa yang saya katakan, Anda segera memasuki kondisi nafas kura-kura dan kemudian mendapatkannya kembali sedetik kemudian, sehingga Anda dapat memotong kunci mental pria di belakang, karena dia terlalu jauh dan dia tidak dapat menguncinya kembali. Beberapa detik kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji memotong kunci mental dari pembangkit tenaga listrik di belakang. Pada saat ini, beberapa ribu meter kemudian orang kuat yang keluar dari tubuh itu dipenuhi amarah saat dia tiba-tiba kehilangan aroma Tang Zichen dan Mu Qianji tidak. Metode mengunci kembali lagi, karena jaraknya sedikit di luar jangkauan. Dasar bajingan. Hidung orang kuat yang keluar dari tubuh itu sangat marah sehingga dia dengan cepat mengejar ke tempat terakhir di mana dia baru saja kehilangan napas dan menemukan bahwa Tang Zichen telah menghilang, dan dia berpikir bahwa Tang Zichen bersembunyi lagi seperti sebelumnya.
Jadi dia menghabiskan setengah jam secara mental memindai area laut ini, dan seperti yang bisa Anda bayangkan, hasilnya adalah penundaan yang buta. Pembangkit tenaga panggung peninggian menjerit, hatinya membengkak karena kemarahan dan keengganan yang mengerikan. Tidak hanya dua keponakan jenius yang meninggal, dia sendiri telah kehilangan pedang terbang superior kelas menengah. Kehilangan ini tak terlukiskan. Pembangkit tenaga luar tubuh itu menjerit seperti orang gila. Di masa depan, jika dia tidak membunuh Tang Zichen, masalah ini pasti akan berubah menjadi iblis baginya. Sekarang, Tang Zichen dan Mu Qianji sudah melarikan diri jauh dan luas. Hahaha, itu benar-benar tidak menyusul. Tang Zichen dan Mu Qianji sama-sama tampak seperti telah dirampok nyawanya. Tang Zichen tertawa, kali ini, jika kamu tidak mati karena malapetaka besar, kamu akan mendapat berkah di masa depan. Jika bencana besar tidak membunuh kita, kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi 10 kali, tidak mungkin takdir memihak kita 10 kali, hanya 1 kali ketika takdir tidak memihak kita, maka selesai. Yah, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menggertakku. Ayo, Qianji, jangan mencari ikan ajaib yang lebih berwarna juga. Ayo cepat kembali ke kota Zubai dan melelang pedang terbang superior kelas menengah yang baru saja kita miliki. Mu Qianji sibuk berkata, Zichen, kami masih belum menemukan latar belakang keluarga dari pembangkit tenaga listrik panggung peninggian di sana. Aku punya perasaan bahwa dia setidaknya berasal dari 4 lautan. Kami telah menyebabkan dia mengalami kerugian besar, dia pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Hal yang paling penting adalah kita mengungkapkan nama kita sebelumnya. Aku dipanggil Mu Qianji dan kamu dipanggil Tang Zichen. Yang jadi apa, kita sudah melarikan diri sekarang. Zichen, dia tidak akan pernah melepaskannya karena dia kehilangan begitu banyak. Dia tidak mengejar kita sekarang, tapi dia hanya perlu kembali ke kota Zubai untuk mencari tahu siapa yang disebut Mu Qianji dan siapa yang disebut Tang Zichen. Jadi apakah masih sulit menemukan kita? Dengan energi keluarga 4 laut, beberapa orang lagi dan kita pasti akan mati. Wajah Mu Qianji membatu. Tang Zichen tersenyum, seolah memang, nama kita telah terungkap dengan ketenaran kita di kota Zubai, ya. Kenapa kamu tidak terlihat khawatir sama sekali? Mu Qianji menyembur. Mengapa saya harus khawatir? Pertama-tama orang itu tadi, jika saya tidak salah, bersiaplah untuk kematian adalah tahap pertama atau tahap kedua dari tahap keluar tubuh. Kita akan kembali ke Zoo Kota Bai sekarang, beri peringkat pedang terbang superior tingkat menengah itu, dan batu roh yang kami dapatkan dari pelelangan, kami akan menggunakannya untuk meningkatkan wilayah kami, dan jika kami bisa, sebaiknya tingkatkan ke tahap peninggian. Setelah kami menerobos ke tahap peninggian, pikirkanlah betapa menakutkannya kita. Tahap peninggian tadi akan menjadi kematiannya jika dia menemukan kita lagi. Mu Qianji terkejut. Ya, yang perlu dilakukan Tang Zichen hanyalah melelang pedang terbang superior kelas menengah. Akan ada batu roh untuk menyempurnakannya, dan semua masalah akan diselesaikan. Paling banyak keluarga di belakang orang itu mungkin tidak dapat menanganinya untuk sementara waktu setelah mereka tahu. Ayo pergi kembali ke kota Jubal. Tang Zichen dan Mu Qianji langsung menuju ke kota Zubai, tetapi demi keamanan, mereka sengaja mengambil jalan memutar ketika kembali ke kota Zubai. Jika tidak, orang-orang yang mengejarnya dari belakang harus menempuh jarak 1000 mil lagi kejar kalau mereka menyusul mereka. Tang Zichen dan Mu Qianji baru saja terbang keluar dari perbatasan Xiuhai ketika mereka bertemu dengan 4 anggota tentara bayaran Wang Hao, yaitu ketua kelompok, Wang Wei, Bet, dan Lata. Pada saat ini, kepala desa itu sepertinya belum keluar dari hatinya yang hancur. Bet menghibur di samping, Kapten, bergembiralah, kita akan memasuki perbatasan Sukai. Hei, bukankah itu Mu Qianji? Mendengar ini, kepala sekolah yang tampak sedih langsung mendongak dan benar-benar melihat Mu Qianji dan Tang Zichen tidak jauh di depan. Qianji, kepala resimen segera terbang. Mu Qianji tampak jijik. Namun, kepala resimen sudah berada di depan. Qianji, aku salah, jangan hukum aku lagi, oke?
Kepala resimen berkata sambil menangis begitu dia bertemu dengannya. Dia masih berpikir bahwa Mu Qianji masih kesal karena dia tidak mengaku sebelumnya. Ya ampun, narsisme sejauh ini benar-benar sia-sia. Mu Qianji berkata, Wang Hao, aku mohon, jangan perlakukan dirimu dengan buruk, oke? Komandan resimen berteriak, Wang Hao. Kamu memanggilku Wang Ho. Ketika kamu biasa melihat bintang bersamaku, kamu memanggilku kapten, tapi sekarang kamu memanggilku Wang Hao, berapa lama kamu akan menghukumku? Mu Qianji berkata dengan marah, siapa yang menemanimu melihat bintang? Kamu tidak berbicara omong kosong dan menyebabkan kesalahpahaman. Kami biasa melihat bintang bersama setiap hari saat kami menjalankan misi bersama di hutan, apakah kamu lupa? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Tang Zichen tiba-tiba menawarkan pedang terbangnya dan berkata, Tang Zichen tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya di sini. Seandainya pembangkit tenaga listrik tahap peninggian di belakangnya masih mengejar, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Pemimpin resimen bahkan tidak melihat Tang Zichen dan berkata, 1000 kepunahan, apakah saya harus membunuhnya sebelum Anda berhenti menghukum saya? Sial, aku tidak tahan lagi, maafkan aku Tousan Extremes, aku hanya bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen Celestial Furnace Mirror bersinar. Pemimpin resimen itu berteriak. Detik berikutnya, bilah ketujuh surah turun dari langit dan memotong kepala tengkorak kepala sekolah, bahkan tanpa sempat melepaskan bayi itu. Tidak jauh, Wang Wei, Bet dan Lata, ketiganya bodoh, kepala sekolah terbunuh. Tang Zichen mendengus mencari kematian. Mayat kepala resimen jatuh ke tanah. Tang Zichen dengan cepat mengambil cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tangannya sendiri. Mu Qianji menghela nafas, dia tidak menyalahkan Tang Zichen, lagi pula agak menyebalkan bahwa kepala resimen terjebak oleh cinta. Ayo keluar dari sini, kata Mu Qianji. Tang Zichen memandang ketiganya tidak terlalu jauh dan berkata, sebaiknya jangan biarkan siapapun hidup saat kamu membunuh seseorang. Wang Wei, Bet Lata, mereka bertiga, segera berlutut, nonamu, Senior Tang, kasihanilah kami tidak melihat apa-apa. Tang Zichen berkata, sangat mudah untuk menyelamatkan hidupmu, kemarilah, aku akan menghapus ingatanmu. Hapus kenangan itu. Buru-buru. Ya. Tang Zichen membutuhkan beberapa menit dan menggunakan Immortal King-nya untuk menghapus ingatan mereka selama beberapa bulan. Baru kemudian Tang Zichen dan Mu Qianji pergi. Karena itu jalan memutar, Tang Zichen dan Mu Qianji membutuhkan waktu 2 bulan untuk kembali ke kota Zubai. Zichen, tunggu, jangan buru-buru ke kota Zubai dulu. Mengapa? Lihatlah 2 potret yang dipasang di depan gerbang kota, seperti apa mereka? Tang Zichen terkejut ketika dia melihat potret dirinya dan Mu Qianji, tapi itu dipasang di pintu masuk kota. Pembangkit tenaga panggung peninggian itu pasti telah kembali ke kota Zubai selangkah lebih awal dan menanyakan identitas kita. Lihatlah gerbang kota. Di atas potret itu, segel merah dicap di atasnya, itu adalah perintah pengejaran keluarga. Ini jauh lebih serius dari yang kita duga. Pembangkit tenaga listrik Exaltation Stage itu, saya khawatir dia sudah memberitahu keluarganya, dan keluarganya telah mengeluarkan sebuah perintah kejar. Wajah Mu Qianji agak putih, perintah pengejaran dari keluarga Forseas ini adalah masalah serius. Tang Zichen terdiam, jadi apa, tidak peduli apa, itu hanya keluarga Forseas. Mu Qianji berkata, 4 laut berat telah mengeluarkan perintah pengejaran, pasti ada hadiah yang tinggi. Selanjutnya, saya kira banyak kelompok tentara bayaran akan mengejar kita. Seluruh 1 laut berat, 2 laut berat, 3 laut berat, dan bahkan 4 heavy sea semua akan tahu siapa yang telah disinggung oleh seseorang bernama Tang Zichen. Semua orang yang bertemu dengan kita mungkin menyerang kita untuk menyenangkan keluarga Forseas, dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan kita, mereka mungkin memberitahu mereka tidak punya pijakan lagi.
Hahaha, apapun, selain itu, bagaimana keahlianku bisa dipahami oleh keluarga kecil Forseas paling buruk, aku akan menggunakan identitas palsu, aku belajar penyamaran di dunia fana itu terlalu kecil. Mu Qianji berkata intinya adalah kita telah membentuk Yuanying, tidak peduli bagaimana penampilan kita disamarkan, atau jika kita telah mengambil alih dan mengubah tubuh kita, penampilan Yuanying kita tidak akan berubah. Tanpa alasan, siapapun yang memindai penampilan bayi kami, selain itu, saya memiliki energi abadi untuk melindungi tubuh saya, yang memiliki kemampuan untuk memindai penampilan bayi saya. 1000 ekstrim, izinkan saya mengajari Anda satu set teknik penyamaran dari dunia fana. Dalam waktu kurang dari setengah hari belajar, Mu Qianji mempraktikkan teknik penyamaran alam fana ke tingkat keempat. Kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji mengubah wajah mereka dan memasuki kota Zubai dengan angkuh. Seperti yang diharapkan, ada potret Tang Zichen dan Mu Qianji yang dipasang di mana-mana di jalanan kota Zubai. Tang Zichen tertawa dingin saat melihat potret itu. Tang Zichen langsung menuju ke rumah lelang. Halo, Senior Yumo. Apakah ada yang akan dilelang? Masih ingin membeli sesuatu? Yumo bertanya, dia tidak mengenali Tang Zichen dan Mu Qianji. Tang Zichen berkata, saya memiliki senjata sihir tingkat menengah yang ingin saya lelang, dapatkah rumah lelang Anda menelannya? Apa? Artefak sihir tingkat menengah? Yumo terkejut, bahkan ada artefak sihir kelas menengah peringkat orang di Laut Berat Pertama. Laut Berat Pertama hanya mengangkat artefak sihir kelas rendah primer untuk dilelang. Ya, jika kalian tidak bisa menelannya, kita bisa mencari rumah lelang lain. Apakah itu artefak peringkat menengah atas atau artefak peringkat menengah bawah? Yumo bertanya lagi. Tang Zichen berkata kelas atas menengah. Nilainya sangat tinggi. Senior, singkatnya, bisakah kamu menelannya? Yumo bertanya, tidak ada yang bisa membelinya di Laut Pertama, jika kamu benar-benar ingin melelangnya, aku bisa membawamu ke rumah lelang di Laut Keempat, yang juga dijalankan oleh keluarga kami, dan di Laut Keempat, seseorang pasti akan merebutnya. Ya, Yumo sedikit bingung bagaimana dua orang selemah Tang Zichen dan Mu Qianji bisa memiliki pedang terbang kelas menengah superior. Hanya kalian berdua. Tang Zichen berkata, ya, hanya dua orang, apa Anda ingin bergerak pada kami? Saya menyarankan Anda untuk tidak menerima gagasan itu, atau Anda akan mati untuk semua yang saya tahu. Siapa kamu? Kenapa kamu membawa senjata sihir kelas menengah untuk dilelang? Tidak perlu bagimu untuk menanyakan ini. Satu pertanyaan terakhir, seberapa besar kamu ingin melelang senjata sihir kelas menengahmu? Mu Qianji segera berkata, setidaknya 300 batu roh kelas 6. Apa? Ini sangat mahal. Apa, menurutmu itu mahal? Rumah lelang keluarga kami juga telah melelang alat magis superior kelas menengah, dan bahkan yang lebih kuat. Harga biasanya hanya 200 keping batu roh kelas 6. Tidak salah lagi, 200 keping batu roh kelas 6 ini adalah alat sihir kelas menengah atas. Batu roh kelas 6 tidak kalah langka dari alat sulap superior kelas menengah. Pada kenyataannya, alat sulap kelas menengah terdepresiasi nilainya dari tahun ke tahun. Apakah Anda tahu mengapa? Karena semakin banyak alat sulap tingkat menengah, setiap tahun ada beberapa orang kuat yang mengorbankan alat sihir mereka ke tingkat menengah. Dan tingkat konsumsi batu roh kelas 6 jauh melebihi tingkat output. Tang Zichen juga mengerti, tetapi dia hanya tidak menyangka bahwa alat sihir tingkat menengah yang unggul hanya dapat dijual seharga 200 batu roh kelas 6. Tang Zichen berpikir bahwa itu dapat dijual untuk ribuan batu roh kelas 6. Yumo berkata, rekan Daois, jika Anda mau, saya akan membawa Anda ke pelelangan Forseas sebanyak harganya. 28% pada akhirnya. Sial, itu hanya akan dilelang pada 200 buah batu roh kelas 6, dan kemudian menghapus 20%, bukankah begitu? Hanya 160 buah batu roh kelas 6 itu terlalu hitam. Oh, saya tidak dapat menahannya, kami adalah rumah lelang, kami memegang sumber daya pelanggan kami,
jadi kami mendapatkan harga menengah. Jika tidak, Anda tidak dapat menemukan rumah lelang kami dan menjual sebanyak yang Anda inginkan. Tapi jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda tidak akan bisa menjualnya. Jangan tanya kenapa. Kenapa? Tang Zichen masih bertanya. Hehe, orang-orang di dunia kultivasi abadi mencoba untuk mendapatkan sebanyak yang mereka bisa tanpa bekerja keras, dan mereka yang mampu membeli senjata sihir superior kelas menengah kekuatannya setidaknya di luar kotak. Tahap. Bagaimana menurut Anda, jika Anda menemukan orang yang kuat di tahap out of the loop untuk berbisnis, apakah mereka harus membunuh Anda dan merebutnya, atau lebih baik menghabiskan banyak batu roh untuk membelinya? Ketika saatnya tiba, Anda tidak hanya akan kehilangan senjata ajaib Anda, tetapi Anda juga akan kehilangan nyawa kecil Anda sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa latar belakang keluarga Anda, tidak peduli seberapa kuatnya, misalnya, sebulan yang lalu, di Xiuhai, 2 tuan muda jenius dari keluarga Ning di 4 laut terbunuh. Saya yakin Anda semua tahu tentang ini, tetapi perintah pengejaran keluarga Ning ada di mana-mana sekarang. Tang Zichen dan Mu Qian benar-benar saling memandang. Nima, bukankah itu berbicara tentang mereka? Selain itu, senjata sihir kelas menengah yang ingin mereka lelang adalah pembangkit tenaga listrik luar tubuh keluarga Ning. Tang Zichen dengan sengaja berkata, baru saja ketika saya melihat perintah pengejaran di luar, saya bertanya-tanya siapa yang berani mengacaukan keluarga 4 laut, jadi ini dia. Aku tidak akan berbohong padamu, bahwa Tang Zichen dan Mu Qianji aku sudah saling kenal sebelumnya. Kalian saling kenal. Omong kosong, Tang Zichen itu luar biasa. Jika kalian bertemu dengannya, lebih baik kamu berpura-pura tidak mengenalnya dan tidak ingin mati untuk melaporkannya untuk hadiah itu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Sangat serius. Tang Zichen tertawa dalam hati. Tang Zichen mampu membunuh 2 tuan muda dari keluarga Ning dan mencuri salah satu senjata ajaib Ning Baojun. Apakah menurutmu dia seorang vegetarian? Dan identitas asli Tang Zichen sama sekali tidak seperti kelihatannya. Hanya saja orang luar saya tidak tahu. Di masa depan, saya khawatir keluarga Ning akan sengsara. Tang Zichen berkata, senior tampaknya akrab dengan Tang Zichen. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah orang lain. Apakah kalian ingin melelang? Jika kamu mau, aku akan membawamu ke Fort Seas dan berangkat besok. Ngomong-ngomong, di mana senjata ajaibmu? Keluarkan dan verifikasi keaslian bagi saya. Mengapa Anda perlu memverifikasi? Omong kosong, jika Anda tidak memverifikasi siapa yang tahu apakah Anda benar-benar memiliki barangnya, jangan khawatir, karena kami membuka pintu kami untuk berbisnis. Kami tidak akan melakukan apapun untuk merampok properti seseorang secara paksa, dan kami bahkan akan melindunginya, senjata ajaib sampai kamu berhasil melelangnya. Tang Zichen juga tidak lagi ragu dan mengeluarkan pedang terbangnya. Ini agak mirip dengan pedang roh naga Ning Baojun. Yumo terkejut saat melihat pedang terbang itu. Ning Baojun adalah orang yang mengejar Tang Zichen di Xiuhai, orang yang berada di tahap luar tubuh. Tang Zichen sedang sibuk berkata, pedang roh naga. Ning Baojun. Yumo segera bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan senjata ajaib ini? Aku ingat, senjata ajaib ini, yang direbut oleh Tang Zichen di Xiuhai, bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Tang Zichen tersenyum, aku tidak akan berbohong padamu, aku sepupu Tang Zichen, namaku Liu Fan, dan ini istriku, Jasmine. Kamu sepupu Tang Zichen. Yumo terkejut. Ya, pedang terbang ini diberikan kepadaku oleh sepupuku, Tang Zichen, yang mengatakan bahwa dia akan mengizinkanku menjualnya untuk sejumlah uang saku, dan kemudian aku membawanya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengenalinya di sekilas. Mu Qianji juga sibuk berkata, ya, senior, pedang roh naga ini, apakah ini sangat terkenal? Aku pernah melihat Nimbus Kun menggunakannya sebelumnya. Jadi bagaimana sekarang, tidak bisakah itu dilelang?
Jika Anda benar-benar ingin melelangnya, Anda hanya dapat menemukan pelatih senjata utama terlebih dahulu dan membuat pedang roh naga ini terlihat seperti sesuatu yang lain, sehingga dapat dilelang. Jika tidak ada yang berani membelinya jika diakui, dan juga itu akan membuatmu kesulitan. Tapi kami tidak mengenal pelatih senjata ulung, hehe, jangan khawatir, karena kamu adalah sepupu Tang Zichen, aku akan membantumu menghubungi pelatih senjata ulung. Oke, terima kasih. Mu Qianji tersenyum. Yumo tampaknya tidak meragukan Tang Zichen dan Mu Qianji. Sebelumnya, mereka masih berpikir, dari mana mereka mendapatkan pedang terbang superior kelas menengah ketika mereka sangat lemah, tetapi sekarang semuanya sudah jelas, jadi itu dari Tang Zichen. Yumo berkata dalam hati, Tang Zichen juga benar-benar dermawan, senjata sihir tingkat tinggi menengah, berikan saja ketika dia mengatakan akan melakukannya. Yumo memuja Tang Zichen di dalam, terutama Tang Zichen mampu merebut senjata ajaib dari orang kuat di luar tubuh, dan kurang dari 2 tuan muda jenius keluarganya. Masalah ini sebenarnya sudah menyebar di 4 laut. Semua orang ingin tahu orang seperti apa Tang Zichen ini, begitu kuat. Ning Baojun itu adalah orang kuat dari tahap kedua peninggian. Karena masalah ini telah menyebar di 4 laut, keluarga Ning merasa terhina, dan dengan hilangnya 2 orang jenius, mereka segera mengeluarkan perintah pengejaran keluarga. Dari laut pertama hingga laut keempat, banyak orang telah mendengar tentang masalah ini, dan membicarakannya di belakang layar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pelatih senjata ahli sekarang untuk memodifikasi gaya penampilan pedang terbang. Kerajinan ini sangat rendah, seorang alkemis kelas 3 sudah cukup. Yumo membawa Tang Zichen ke halaman yang sunyi. Halaman yang sunyi ini juga terdengar suara dentingan besi dari waktu ke waktu. Lu kecil, teriak Yumo. Datang. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar. Senior Yu, ada apa? Bantu mengubah bentuk pedang terbang. Oke Le. Setengah hari kemudian, pedang terbang Tang Zichen berubah bentuk dan bilahnya berubah dari warna kemerahan menjadi warna biru muda, memberikan tampilan yang sangat kuno dan perwakilan. Jadi, Liu Fan, kapan kamu akan bebas dan memasuki 4 laut bersamaku? Kapanpun. Besok kalau begitu tolong temui aku di pelelangan pagi-pagi sekali. Bagus. Tang Zichen dan Mu Qianji pergi lebih dulu. Mu Qianji berkata, saya hanya bisa menjualnya seharga 160 batu roh kelas 6, saya selalu merasa itu terlalu merugi. Mau bagaimana lagi, kelangkaan batu roh kelas 6 tidak kalah dengan pedang terbang menengah. Pedang terbang kelas menengah dikorbankan oleh orang kuat setiap tahun, dan batu roh hilang saat disempurnakan. Jumlah generasi jauh lebih sedikit daripada jumlah yang dikonsumsi, jadi saya khawatir mereka akan semakin terdevaluasi di masa depan. Sayangnya, batu roh benar-benar semakin sulit didapat. Jika Anda membeli 160 batu roh kelas 6, kira-kira seberapa jauh Anda dapat meningkatkan? Tanya Mu Qianji. Kita masing-masing akan mengambil setengah. Jangan, karena sekarang ada musuh, kamu bisa menerobos sebanyak yang kamu bisa sendirian, itu cara paling cerdas untuk dilakukan. Tang Zichen memang tidak keberatan. Jika saya memurnikan 160 keping batu roh kelas 6 sendiri, saya rasa saya bisa melambung dari tahap ketiga tahap Yuanying ke sekitar tahap kedua hingga ketiga dari permuliaan. Wow, itu mengangkat seluruh bidang. Mu Qianji tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya, peluang Tang Zichen terlalu kuat dan 9 dao iblis abadi Qi terlalu ortodoks. Di dunia budidaya abadi yang begitu kejam, siapa melonjak satu domain pada satu waktu? Kalau begitu mari kita tinggal di penginapan sekarang dan ikuti Yumo ke Forseas besok pagi. Aku belum pernah memasuki Forseas dalam hidupku, kata Mu Qianji. Aku bahkan belum pernah memasuki 2 lautan berat. Aku selalu mendengar tentang 2 lautan berat dan 3 lautan 3, tapi aku tidak pernah tahu di mana itu. Untuk sampai ke Two Heavy Seas dan Triple Seas, kamu tidak bisa mengandalkan terbang, kamu harus melalui formasi teleportasi, kamu akan mengetahuinya besok. Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di sebuah penginapan, di penginapan itu ada juga 2 perintah pengejaran yang diposting.
Tang Zichen melihat foto-foto yang diposting dan menyeringai di dalam hatinya. Keluarga Ning ini juga berani menentang Tang Zichen. Tang Zichen akan memberitahu mereka betapa menakutkannya musuh Tang Zichen. Besok ketika kami memasuki 4 lautan, kami dapat menanyakan tentang keluarga Ning sambil lalu, dan pada saat yang sama, jika kami memiliki kesempatan, kami dapat membunuh beberapa orang lagi dari keluarga Ning. Keluarga Ning ini sudah berselisih dengan Tang Zichen. Keesokan paginya, Tang Zichen tiba di lokasi lelang. Ini dia, ayo bersiap-siap untuk pergi, kata Yumo. Yumo membawa Tang Zichen dan Mu Qianji ke sebuah istana kuno di Wan Heavy Sea Zubai City. Begitu mereka masuk ke istana ini, mereka merasa benar-benar terputus dari dunia luar dan tidak dapat mendengar suara apapun dari dunia luar. Ini adalah formasi teleportasi. Untuk memasuki 4 lautan, kita harus memasuki 2 lautan dari sini, lalu 3 lautan, dan terakhir 4 lautan. Namun, meluncurkan formasi teleportasi membutuhkan batu roh, dan aku akan membayarnya. Yumo meletakkan beberapa batu roh kelas 4 dan meletakkannya di beberapa mata susunan teleportasi. Kemudian Tang Zichen merasakan momen ilusi di depannya, dan beberapa detik kemudian, dia muncul di aula besar lainnya. Ini adalah formasi teleportasi laut kedua sekarang. Jika kita pergi ke laut kedua, kita akan langsung berjalan keluar. Jika kita masih perlu melanjutkan ke laut ketiga, kita akan terus memasang batu roh. Yumo bertatahkan beberapa batu roh kelas 4 lagi dan kemudian memasuki aula Triple C. Segera, mereka memasuki aula utama Triple C. Baiklah, saat kamu keluar dari aula utama, di luar adalah wilayah laut 4 kali lipat, kata Yumo. Tang Zichen bertanya, jika kamu ingin memasuki laut berunsur 5, bolehkah terus memasang batu roh? Tidak, orang biasa tidak mungkin memasuki 5 laut, dan susunan teleportasi untuk memasuki 5 laut tidak ada di sini. Untuk memasuki 5 lautan, kekuatanmu harus melebihi tahap peninggian sebelum kamu dapat menggunakan formasi teleportasi. Jika tidak, kamu akan dimusnahkan oleh formasi teleportasi. Serius sekali. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat pelelangan sekarang. Lakukan pendaftaran dulu, baru kita akan mulai mengatur pelelangan. Sekitar 10 hari lagi kita akan bisa melelang secara resmi. Tentu saja, jika kalian ada di terburu-buru menggunakan batu roh, kamu bisa menjualnya ke rumah lelang kami dengan setengah harga. Potong, hanya orang bodoh yang akan menjualnya kepadamu dengan setengah harga. Tang Zichen terdiam, singkatnya, rumah lelang itu sangat kacau, tetapi tidak punya pilihan selain menemukan rumah lelang. Setelah tiba di 4 lautan, kesan pertama Tang Zichen adalah bahwa ruang 4 lautan itu padat dan juga auranya jauh lebih melimpah daripada laut pertama. Tentu saja, masing-masing tempat di laut pertama juga memiliki aura yang begitu luas, tetapi 4 lautan sangat berlimpah. Dengan energi spiritual yang melimpah, saya juga ingin melupakan kultivasi di sini di masa depan, kata Tang Zichen. Yumo tertawa, Liu Fan, jika kamu bukan dari keluarga lokal di Forseas, akan sulit bagimu untuk membangun dirimu sendiri di sini. Mengapa? Karena kamu tidak memiliki kartu identitas, kamu tidak dapat melewati pintu keluar susunan teleportasi. Mengatakan itu, mereka bertiga berjalan keluar dari aula utama, dan tiba-tiba, Tang Zichen dihentikan oleh topeng cahaya yang tak terlihat. Yumo berkata, mereka yang tidak memiliki kartu identitas tidak dapat melewati gerbang formasi ini. Yumo segera mengeluarkan token keluarganya dan mengusap topeng cahaya itu. Jatuhkan. Topeng cahaya itu memancarkan getaran riak dan Yumo melangkah keluar dari topeng cahaya untuk mencegatnya. Tapi Tang Zichen dan Mu Qianji tidak bisa melewatinya. Yumo berkata, kalian jangan khawatir, tunggu sebentar, aku akan memberi kalian 2 kartu tempat tinggal sementara. Setelah menunggu sekitar beberapa menit, Yumo berjalan kembali dan menyerahkan masing-masing token kepada Tang Zichen dan Mu Qianji, dan pada token itu tertulis bahwa durasi kartu tempat tinggal sementara adalah 15 hari.
Baiklah, kalian sekarang dapat menggesek kartu kalian dan keluar. Ingat, kartu tempat tinggal sementara kalian hanya berlaku selama 15 hari. Setelah tanggal kedaluarsa, kartu tempat tinggal sementara akan kedaluarsa. Kalian harus pergi dalam 15 hari. Bagaimana jika kita tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, kamu akan terjebak di 4 lautan dan akan menjadi paria dari 4 lautan. Paria tidak dapat menyerap aura 4 lautan dan hanya dapat bertahan di sini. Apa-apaan ini? Siapa yang mengendalikan semuanya di sini? Entahlah, mungkin alam semesta sudah seperti itu di dunia roh sejak awal waktu. Tang Zichen terdiam. Ayo pergi ke rumah lelang. Segera, Yumo membawa Tang Zichen ke rumah lelang yang megah. Yumo, kenapa kamu punya waktu untuk kembali? Bagaimana One Heavy Sea Auction Yard yang kamu tangani? Ku dengar pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya tidak memenuhi standar Memasuki pelelangan rumah, seorang pria dengan kekuatan yang sama seperti yang dikatakan Yumo. Oh, saya pasti akan memenuhi standar tahun ini. Baiklah, daftarkan saya. Keduanya adalah klien saya di rumah lelang 1 laut berat. Mereka ingin melelang artefak sihir. Artefak sihir macam apa itu hanya bisa ditelan dengan datang ke Forseas. Hehe, artefak sihir kelas menengah. Wow, bagaimana mungkin seseorang di laut berat pertama bahkan menjual alat sulap kelas menengah, di mana di laut berat pertama adalah alat sulap kelas menengah. Jangan tanya tentang itu, daftarkan saja. Haha, Yumo, tidak heran kamu bilang kamu yakin bisa mencapai standar tahun ini, jadi begitu. Ayo, masuk dan daftar. Segera Tang Zichen selesai mendaftar, setelah itu rumah lelang akan mengirimkan informasi kepada semua pelanggan, mereka yang membutuhkannya akan datang dan mendaftar, dan setelah itu akan menunggu pelelangan. Kalau begitu, sekarang saatnya menunggu pelelangan dalam 10 hari, dan aku akan membantumu menemukan penginapan untuk menginap selama 10 hari itu. Terima kasih, Senior. Mu Qianji berterima kasih. Yumo membantu Tang Zichen dan Mu Qianji menemukan penginapan di dekat lokasi lelang dan memesan 2 kamar. Kalau begitu kalian bermain, aku juga akan pulang. Sampai jumpa 10 hari lagi. Yumo cepat-cepat meninggalkan penginapan. Tang Zichen dan Mu Qianji duduk di kamar dengan bosan. Apakah kita hanya akan menunggu selama 10 hari? Tang Zichen tertawa, sulit untuk datang ke 4 lautan, bagaimana saya bisa tinggal di kamar saya dan menunggu setiap hari? Anda tahu, saya juga punya kenalan di 4 lautan. Ini pertama kalinya kamu di Forseas, dari mana kamu mendapatkan kenalan? Tang Zichen mengeluarkan token dan berkata, ini adalah token Yunde, bahkan jika saya tidak memiliki kartu tempat tinggal sementara, saya masih bisa masuk. Selain itu, saya juga memiliki teman sekelas yang cukup dekat dengan saya di Flying Cloud Sect sebelumnya, bernama Xia Xiaoxin. Saya juga bisa pergi dan bermain dengannya. Tidak hanya itu, saya juga bisa pergi ke keluarga Yuxi untuk melihat kapan saya cukup kuat untuk membantu Yuxi kembali ke keluarga. Jadi, kita bisa jangan bosan dalam 10 hari ini, terlalu banyak yang harus dilakukan. Baiklah, ayo makan malam dan cari tahu apa yang terjadi di keluarga Ning. Jika kita mendapat kesempatan, kita akan menidurinya lagi dan mendapatkan beberapa jenius Ning. Benar-benar melakukannya. Sekarang keluarga Ning menjadi sangat membenci kita, mereka tidak akan berhenti sampai kita mati. Karena ini do or die, jika kita tidak sepenuhnya mengalahkan keluarga Ning, dialah yang akan membunuh kita, jadi kita tidak punya pilihan. Sesampainya di sebuah restoran, Tang Zichen dan Mu Qianji memesan beberapa hidangan. Orang-orang yang menjalankan restoran di sini semuanya terjebak di Forseas dan tidak memiliki kartu identitas, yang berarti bahwa mereka adalah rakyat jelata terendah di Forseas. Beruntung mereka bukan pembudidaya abadi, jika tidak mereka tidak akan melakukannya, tidak dapat menyerap aura apapun dan tidak akan dapat berkultivasi. Saat ini, para tamu restoran ini sedang duduk bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Tampaknya semuanya mengobrol tentang hal terbesar yang terjadi baru-baru ini.
Sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian itu, apakah keluarga Ning masih belum menangkap orang bernama Tang Zichen itu? Tertangkap kentut, ku dengar kita bahkan belum menemukan sosok itu. Sungguh memalukan bagi keluarga Ning kali ini, 8 dari 8 keluarga di 4 lautan berat, tetapi mereka telah ditempatkan dalam situasi ini oleh seseorang tanpa nama. Ya, aku khawatir membunuh Tang Zichen adalah masalah kecil bagi keluarga Ning sekarang. Bagaimana mendapatkan kembali prestise di Forseas adalah masalah besar ini tentang pembagian keuntungan untuk tahun depan. Yah, sungguh sebuah tragedi. Saya mendengar bahwa keluarga Ning memberikan perintah kematian, mereka tidak akan berhenti sampai Tang Zichen terbunuh, dan saya bahkan mendengar bahwa mereka mengirim orang ke semacam sekte awan terbang untuk menemukannya. Tubuh Tang Zichen bergetar saat mendengar ini. Bukankah keluarga Ning akan pergi ke sekte awan terbang untuk menangkap Tang Huan? Namun, Tang Zichen tidak khawatir akan menangkap Tang Huan karena menyentuh Tang Huan akan mengakibatkan kematian yang lebih buruk. Yang lebih dikhawatirkan Tang Zichen adalah bahwa keluarga Ning akan pergi ke kota Tianbao. Pada saat itu, salah satu tamu penginapan berkata lagi, benarkah Tang Zichen tidak punya berita sama sekali? Tidak, bocah itu terlalu pandai bersembunyi, dengan kekuatan keluarga Ning, tidak sulit menemukan seseorang dari One Heavy Sea hingga Four Heavy Seas. Entahlah apakah benar-benar seperti yang dikatakan dunia luar, bahwa keluarga Tang di One Heavy Sea Heavenly Jewel City sama sekali bukan keluarga aslinya, itu sebabnya dia tidak berhubungan sama sekali dan tidak muncul bahkan jika dia hancur. Tang Zichen berbalik, dan bertanya apa yang baru saja kalian katakan. Keluarga Tang Zichen di One Heavy Sea. Musnah, tidakkah kamu tahu? Kau terlalu miskin informasi. Hati Tang Zichen bergetar dan dia sibuk berkata, kapan ini terjadi? 8 atau 9 hari yang lalu, saya mendengar bahwa Ning Baojun sendiri yang pergi ke sana untuk menghancurkan keluarga Tang di kota Tianbao, satu laut berat. Setelah itu, keluarga Ning sedang menunggu kelinci, tetapi sayangnya anak itu, Tang Zichen, tidak pernah kembali ke kota Tianbao. Keluarga Ning akan sangat marah, dan sekarang ada desas-desus di luar sana bahwa Tang Zichen pasti tidak memiliki perasaan terhadap keluarga itu. Wajah Tang Zichen agak pucat dan Mu Qianji sibuk memegang tangan Tang Zichen. Faktanya, memang benar Tang Zichen tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Tang itu. Satu-satunya hal yang dipedulikan Tang Zichen dalam keluarga Tang itu adalah Tang Jingtian. Namun, hanya karena dia tidak memiliki perasaan bukan berarti dia tidak memiliki perasaan. Tidak peduli apakah keluarga Tang hidup atau mati, itu tidak berarti dia akan membiarkan orang lain menggertak keluarga Tang. Tang Zichen bertanya lagi, klan Tang Zichen, apakah mereka semua mati? Saya tidak tahu tentang itu, saya katakan mereka semua sudah mati, tapi apakah kita melewatkan beberapa atau tidak, siapa tahu. Tang Zichen berbalik, matanya penuh amarah. Mu Qianji sibuk bertanya, apa maksudmu dengan 8 keluarga barusan? Yah, kamu bukan dari 4 laut. Bahkan tidak jelas. Keluarga 8 peninggian artinya ada 8 tahap peninggian dalam keluarga mereka. Keluarga Ning ada di 4 laut. Ning Baojun, yang dirampok pedang terbang oleh Tang Zichen sebelumnya, adalah salah satu dari 8 tahapan keluar tubuh dari keluarga Ning. Jadi itu artinya, apa kekuatan orang terkuat keluarga Ning? Saya mendengar bahwa itu telah mencapai tahap ke-7 peninggian. Salah satu tamu berkata, satu keluarga, 8 tahap keluar tubuh, memang cukup kuat. Tang Zichen sedang tidak ingin makan lagi dan segera keluar dari restoran. Mu Qianji sibuk mengejar Zi Liu Fan. Mu Qianji hampir memanggil Su Chen, segera mengganti namanya menjadi Liu Fan. Saya tidak menyangka bahwa keluarga saya di kota Tianbao telah dimusnahkan. Keluarga Ning ini bergerak sangat cepat. Saya tidak tahu apakah paman kelima telah terbunuh. Liu Fan, tidak ada gunanya khawatir membabi buta sekarang. Jika kamu benar-benar khawatir, mari kita pergi melakukan perjalanan ke Forseas dan kembali ke kota Tianbao, toh belum terlambat. Bagus.
Tang Zichen sedang tidak ingin tinggal di Forseas ketika dia mengetahui bahwa keluarga Tang telah dihancurkan. Tang Zichen menemukan rumah lelang dan berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang itu, "Saya baru saja datang ke sini bersama Yumo. Aku ingat kamu, pria dari First Heavy Sea itu. Ada apa? Aku punya beberapa tugas untuk dijalankan sekarang. Aku dijadwalkan melelang pedang terbangku dalam 10 hari, tapi sekarang aku ingin mengubah tanggalnya." "Tanggalnya ya, kebetulan aku belum kirim pesan, jadi belum terlambat untuk mengubahnya. Kamu mau mengubahnya ke tanggal berapa?" "Dalam 2 bulan. Oke." Setelah Tang Zichen bernegosiasi dengan rumah lelang, dia dan Mu Qianji tiba di formasi teleportasi Forseas. Jatuhkan. Tang Zichen menggunakan sapuan token keluarga Yunde untuk memasuki aula formasi teleportasi, dan Mu Qianji menggunakan kartu tempat tinggal sementaranya. Tetapi ketika dia kembali dalam 2 bulan, kartu tempat tinggal sementaranya tidak valid dan dia tidak bisa memasuki 4 lautan. Tang Zichen mengikuti teladan Yumo dari sebelumnya dan memasukkan beberapa batu roh kelas 4 ke beberapa mata formasi teleportasi. Ada ilusi di depan matanya, lalu dia tiba di aula formasi teleportasi Triple C. Kemudian melanjutkan balapan batu roh dan sampai di Teleportation Array Hall of the Second Sea. Bersambung.